Apakah Jingsing tertunda karena sesuatu? Ibu bisa pindah sendiri. Pergi temui dia dulu. Apakah sesuatu terjadi pada Jingsing? Maaf, haknya terlalu tinggi. Nona Jiang, saya lihat trending search hari ini adalah ulang tahunmu. Xiaomi Wakelai restoran ini kirim kue ulang tahun edisi terbatas sebagai hadiah. Selamat ulang tahun untukmu. Kamu sangat baik. Hadiah ulang tahunku sudah datang. Makan cepat. Tidak akan lama lagi ulang tahunmu. Tidak perlu terburu-buru. Kita masih punya perjalanan panjang. Menyetel sebentar. Melon mengejutkan. Hubungan Jiang Zhixi dan Tang Jingsing diduga terkonfirmasi. Pasangan sirup, pertemuan rahasia di hotel. Tang Jing merayakan ulang tahun Jiang Zhixi. CEO Wan Mao Tang Jingsing selingkuh dari istrinya. Maaf, nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat diakses. Silakan hubungi lagi nanti. Kamu bilang ada sesuatu yang mendesak. Apakah hanya untuk merayakan ulang tahun Jiang Zhixi? Tidur begitu nyenyak. Saya tidak tahu. Tidak masalah. Tang Jingsing, kamu ingin membunuhku? Kamu tidak peduli padaku. Kenapa aku tidak peduli padamu? Tidakkah kamu lihat aku trending? Apakah ini pertama kalinya kamu trending search? Kali ini berbeda. Ada gambar dan bukti kan? Kamu ingin menunjukkan kasih sayangmu padaku? Apa yang bisa aku dan dia tunjukkan? Lalu bisnismu. Peluk saja Jiang Zhixi. Ulang tahun. Itu tidak seperti itu karena... Seperti apa itu? Departemen Pemasaran bangkrut atau Kementerian Hukum sudah kabur? Dia adalah juru bicara. Aku butuh kamu. Presiden. Untuk secara pribadi, membujuk. Dia. Sementara ini tidak bisa kuberitahu. Aku hanya orang luar. Tang Jingsing, jika kamu merasa kasihan padanya dan menunggu lama, aku bisa mengakhiri Kontrak. Lebih awal. Mi Chuxia. Apa kamu ingin mengakhiri Ini. sejak lama? Penggantian. Aku. Cowok normal marah saat pacarnya. Bagaimana kamu membujuk mereka? Bagaimana kalau aku salah bicara? Apa tidak ada kemungkinan untuk kita? Tidak pernah. Biarkan pikiran kita tenang. Halo, kamarnya sudah siap. Awal musim panas. Mr. MU, kenapa kamu di sini? Aku baru bertemu klien di lantai atas. Aku bertengkar dengan Tang Jingsing.
Tidak. Sedikit kontradiksi. Perlu minum untuk melupakan kesedihan? Hadiah gratis untuk pendengar. Sudah larut. Apa ini mengganggu istirahatmu? Tidak apa-apa. Aku sibuk. Lebih larut dari ini sering. Biarkan aku yang melakukannya. 3 hari lalu Jiang Sisi dan Tang Jinghang Wan Mao langsung memberikan klarifikasi. Langsung menjelaskan situasi setelah tertangkap kamera dalam pertemuan rahasia larut malam. Wan Mao. Segera dijelaskan. Yang masalah? Belum ada klarifikasi. Topik mitra sirup pagi ini sekali lagi menempati daftar pencarian teratas. Banyak penggemar berspekulasi bahwa Tang Jingxing bertunangan dengan Mi Chuxia. Murni alasan komersial. Tang Jingxing dan Jiang Sisi adalah cinta sejati yang terlambat kita temui setelah Tang Mi bertunangan. Tapi belum ada kabar resmi tentang pernikahan. Ini juga secara tidak langsung mengkonfirmasi spekulasi penggemar. Sangat imajinatif. Mengapa tidak menjadi penulis skenario? Hanya karena Jiang Sisi, dia enggan bekerja sama dengan kami untuk menjelaskan. Opini publik sangat tidak ramah kepada Anda dan Wan Mao sekarang. Masih tidak bisa menghubungi manajernya. Ya. Mereka menggunakan Jiang Sisi untuk syuting di lingkungan tertutup. Tidak bisa terganggu. Dia terus menolak berkomunikasi dengan kami. Kami awalnya berencana datang ke perusahaan untuk mengambil foto produk baru. Juga ditunda. Apa yang sebenarnya dilakukan orang-orang ini? Saya juga bingung. Skandal cinta adalah pukulan mematikan bagi seorang artis idola. Masalah ini menjadi begitu besar. Mereka bertindak seolah tidak ada yang terjadi. Terus hubungi. Biarkan perusahaan humas maju untuk menekannya. Oke. Mengapa hanya ada 1 botol anggur? Saya ingin mabuk hari ini. Oke, saya juga seorang pria. Kamu terlalu tenang. Saya masih percaya visi dan karakter Tuan MU. Jengkian Yuda Perkia. Karakter pria yang sendirian di kamar dengan Anda. Tapi, saya memang bisa mengecualikan. Tentang visi. Bagaimana Anda tahu? Anda tidak dalam jangkauan estetika saya. Untuk kalian, bagi mereka yang hidup di puncak piramida, seharusnya ada di sekitar sini. Seseorang besar seperti Jiang Sisi. Bagaimana mungkin aku bisa melihatnya? Lalu bagaimana dengan bebek buruk rupa sepertiku? Kamu bukan bebek buruk rupa. Mungkin seekor angsa yang tersesat. Jika kamu terobsesi pada satu arah, kamu akan merasakan sakit. Lebih baik menoleh ke belakang. Mungkin di suatu sudut. Ada seseorang yang selalu menunggumu untuk berbalik. Berbaliklah. Tidak ada apa-apa. Bagaimana mungkin aku tidak mabuk oleh anggur ini? Tidak apa-apa. Tidak minum lagi. Lagi pula ada orang yang bilang bahwa saat dia tidak ada, aku tidak bisa minum. Itu sudah terlambat. Aku pergi lebih awal di musim panas. Aku juga harus tidur. Aku harus bekerja besok. Bonus kehadiran kamu lumayan banyak. Malam. Awal. Musim panas. Terima kasih Tuan MU. Selamat malam. Ingat. Kamu harus belajar untuk berbalik. Tapi, Bagaimana? Bisa. aku tahan. Untuk berbalik. Kamu yang Dikianati oleh Tang Jingxing? Kamu tidak ke sekolah. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Kamu sadar sedikit? Sadarkan apa sadarkan? Cepat tinggalkan Tang Jingxing. Mingger, apa kamu baik-baik saja? Jangan biarkan mereka masuk. Di mana Mi Chuxia? Dia baru saja izin. Bilang dia ada urusan pribadi. Kapan? Dia. Meminta cuti. Bagaimana? Adalah. Statusnya. Lumayan. Bagus. Selamat. Setelah kami difoto, stok toko online sudah habis terjual. Toko juga penuh sesak. Bukankah ini patut dirayakan? Lalu kapan kamu akan bekerja sama dan menjelaskan? Penjualan Wan Mao meningkat pesat. Dan aku masih bisa mendominasi topik hangat saat syuting. Menang-menang untuk kita berdua. Mengapa aku harus menjelaskan? Bukankah lebih baik membiarkan panasnya naik sebentar? Wan Mao tidak bergantung pada skandal. Volume penjualan tetap terdepan di industri. Puluhan juta penggemarmu membuat cerita bohong, melakukan perundungan siber. Ini sangat memengaruhi. Aku dan keluargaku hidup normal. Haruskah kamu tampil dan mengatakan yang sebenarnya? Keluarga.
Apa yang kamu bicarakan tentang Michusia sebagai calon Nyonya Wan Mao? Untuk popularitas Wan Mao, tidak bisakah kamu melakukan pengorbanan kecil ini? Maka aku akan memberitahumu sebagai Presiden Wan Mao. Wan Mao tidak membutuhkan popularitas seperti itu. Tolong segera bekerja sama dan menjelaskan. Aku ingin syuting. Selamat tinggal. Halo. Halo. Nomor yang Anda hubungi sedang mati. Awal musim panas. Aku sudah memberitahu hotel untuk meningkatkan keamanan. Hari-hari ini, kamu jangan keluar saja. Bagaimana mereka tahu di mana aku? Sepertinya penggemar Saseng yang psikologisnya terdistorsi. Mereka tahu informasimu. Aku ingin mencari tahu di mana kamu. Sangat mudah bagi mereka. Tapi dibandingkan dengan Jiang Sisi, lagi pula aku adalah dia resmi tunangan. Bagaimana aku bisa jadi yang dikritik? Pihak ketiga yang menghancurkan dongeng cinta. Apa yang terjadi dengan Tang Jingsing? Membuatmu jadi korban dalam kejadian ini? Atau biarkan tim PR-ku bekerja di belakang layar. Tidak. Jangan ganggu dia dulu. Dia pasti sedang kacau. Mr. MU. Aku agak lelah. Baik. Kamu istirahat dulu. Nanti aku bawakan makanan. Dia benar-benar tidak punya pikiran lain. Karena aku tidak ada dalam pikirannya sama sekali. Jiang Zixi dan aku, kontak kerja yang diperlukan. Tidak ada persimpangan yang berlebihan. Foto-foto itu tidak terlalu intim. Tapi setiap postingan membesar-besarkan suasana romantis. Kecepatan ekspansi penggemar pasangan ini terlalu cepat. Aku selalu merasa melewatkan beberapa informasi, bagian mana yang bermasalah. DSB. Ganti cangkir tanpa susu untuk Mr. Tang. Letakkan di sini. Menurunkan harganya untuk mendukung Wan Mao, dan dia sangat mengenal kebiasaan pribadiku. Kamu sudah terlibat dalam rumor cinta denganku 2 kali berturut-turut. Tujuan Jiang Zixi, bukan Michusia. Tapi aku. Halo. Bantu aku periksa Jiang Zixi. Bagaimana istirahatmu? Aku sudah tidur nyenyak. Aku harus menebus semua malam begadang. Ayo makan sesuatu. Tidak terlalu menggugah selera. Awalnya aku ingin membawakanmu kue durian. Tapi yang kamu suka sudah habis terjual. Tidak. Aku mungkin tidur terlalu banyak. Aku juga tidak terlalu lapar. Hart. Apakah Tang Jingsing belum menghubungi kamu? Gak ada waktu buat perhatiin aku. Gimana kabar public relations-nya? Efek public relations-nya belum terlihat jelas. Meskipun kita klarifikasi setiap kali. Semua pertama kali. Tapi netizen masih berfantasi. Kamu dan Jiang Zixi punya hubungan rahasia. Klarifikasi cuma buat perlindungan. Kepribadian single Jiang Zixi. Orang-orang ini aneh banget. Mr. Tang, ada satu hal lagi. Jauhi mereka kapan ini terjadi? Pagi ini. Aku akan cari dia. Mr. Tang, jangan khawatir. Duduk. Nyonya Bos tidak terluka. Mr. MU juga ada saat kecelakaan itu terjadi.
Dia sekarang minta hotel tambah keamanan. Mr. MU Huaijin juga di sini. Ya? Sekarang Nyonya Bos, aku udah atur orang buat jagain. Kalau kamu keluar sekarang, dilihat sama haters di luar. Mereka bakal nulis artikel buat fitnah Nyonya Bos lagi. Oke. Kamu terus pantau tren opini publik. Terutama yang fitnah dan serang Cusia. Siapin bukti yang bagus, serahin ke Kementerian Hukum. Berani sentuh wanita Tang Jingsing. Aku mau mereka tahu apa itu penyesalan. Baik. Oke. Aku akan temui dia setelah urusan ini selesai. Kalau tidak si kecil ini, menderita ketidakadilan besar. Aku bilang lebih banyak. Dia juga gak bakal percaya. Cepat-cepat. Kamu baik-baik aja? Bantuin aku buat istirahat. Kak Chong, kamu baik-baik aja? Kamu mau pergi ke rumah sakit? Gak apa-apa EXO, tolong bantu aku merias wajahku. Lanjut syuting setelahnya. Setengah jam. DLL. Usir kedua. Wartawan itu. Bukankah? Ada. Sebuah wawancara yang dijadwalkan. Kita bisa buat janji lain hari. Kalau begitu kita gak syuting. Iya. Biarkan Nona Jiang istirahat dulu. Nanti kita ketemu lagi lain waktu. Master. Aku udah siapin banyak pertanyaan. Bukannya ini sia-sia. Bukannya ini merek besar. Dia. Muntah. APA. Apaan sih wawancara ini? Ini. Master. Kamu lumayan baik. Sama cewek. Standar. Kamu pasti sangat beruntung udah ikut aku. Master, tunggu aku. Ia itu asal sual. Tang Jingsing, bisa aku percaya kamu lagi? Pasti ada orang di belakang ini yang ngasut. Kalau tidak pasti gak cuma beberapa. Foto ini bukan kisah cinta asli. Udah berkembang sampai titik ini hari ini. Cek sumber publikasinya. Aku udah minta teman-teman di industri hiburan untuk mengecek. Nunggu hasilnya. Apa para paparazzi ini mempermalukan Nona Micusia? Meskipun bos cuti, tapi aku udah kerja online. Semua pekerjaan udah terkoordinasi dengan baik. Dilihat dari kondisinya seharusnya dia tidak diganggu. Bagus. Mr. Tang. Sumber publikasi sudah ditemukan. Itu reporter yang secara resmi mengumumkan wawancara kerjasama. Atur pertemuan untuk kami segera. Baik, saya akan menghubungi Anda sekarang. Mr. Tang, saya reporter dari Entertainment Weekly. Saya ingin Anda dan Jiang Sisi diwawancarai tentang masalah hubungan. Menantikan panggilan Anda. Halo, telepon yang Anda hubungi mati. Atawai Kyuyende, Owikiin Atang Jingsing, cintaku padamu. Benar-benar lelucon. Awal musim panas. Apa yang terjadi denganmu? Saya pergi dengan Tang Jing. Sudah benar-benar berakhir.
Kenapa kamu minum begitu banyak? Awal musim panas. Bagaimana? Kamu, Mr. MU. Hatiku sakit. Mengapa? Aku, Saya sangat merendahkan diri. mengapa? Kamu harus menyukai Tang Jingsing. Uginal awal musim panas, Wiki in Al. Mengetahui itu hanya hubungan kontrak. Mengapa aku tidak tenang? Apa? Hubungan kontrak. Semua salahku. Salahkan aku karena terlalu serakah. Kamu dan Tang Jingsing. Itu cinta kontrak. Ya. Seharusnya aku memikirkannya lebih awal. Itu karena skandalmu. Wan Mao terlibat dalam opini publik. Kamu bertunangan setelah itu. Mengapa aku tidak memikirkannya? Awal musim panas. Xiao Yu. Apakah kamu membiarkan awal musim panas datang padaku? Untuk melanjutkan cinta kita. Semua bahan asli ada di sini. Daftar akun pemasaran yang saya hubungkan. Dan konten penyebarannya ada di sini. Dari wawancara ke garasi bawah tanah. Kemudian ke adegan morning sickness Jiang Sisi. Setiap kali kamu. Tidak mungkin kebetulan seperti ini. Pada hari wawancara, cara Jiang Sisi memandangmu. Dengan sensitivitas profesional saya langsung menebak bahwa kalian berdua. Ada sesuatu yang terjadi tidak. Tidak. Itu adalah Jiang Sisi yang memiliki niat buruk terhadapmu. Meminta saya untuk membuat beberapa trending search. Saya baru menyadari bahwa saya hanya alat. Tapi, menghasilkan uang. Saya juga senang melihatnya terjadi. Benar-benar Jiang Sisi. Membelai hot search untuk memandu fans CP. Kemudian dia menyewa pasukan troll untuk melakukan cyberbullying pada Michusia. Semua ini disutradarai dan diperankan oleh Jiang Sisi sendiri. Bukankah kamu pernah terekspos dalam suatu hubungan sebelumnya? Itu baru saja diumumkan secara resmi. Saya pikir dia hanya ingin mereplikasi kebangkitan tunanganmu. Sebenarnya Jiang Sisi adalah yang paling harus kamu. Jadi, Surat Panggakra. Kamu tidak perlu mengajari saya. Ayo. Kamera saya cukup mahal. Apakah saya lupa? Mengejar keuntungan yang tidak sah. Tidak. Saya akan memotongnya dari sana sendiri. Jiang Sisi. Kamu bikin gerakan besar. Ini buat apa? Kamu bawa makanan enak buat aku. Aku tebak kamu udah jatuh cinta di hotel selama beberapa hari. Pasti udah bosan makan. Yang ini beneran enak. Asal kamu suka. Tang Jingsing. Dia belum menghubungimu. Pasti dia lagi sibuk manis-manisan sama Jiang Sisi. Gak ada waktu buat aku. Maaf ya. Ngomongin hal sedih kamu. Gak ada yang perlu disedihin. Setelah diuji netizen, aku sekarang kuat.
Awal musim panas. Aku ada urusan lain. Aku gak bisa nemenin kamu dulu. Ambil ini. Bawa buat tes DNA. Kasih hasilnya secepatnya. Oke, gak masalah. Xiao Yu. Aku jauh dari kebenaran. Makin dekat. Aku udah nemuin yang kamu minta. Jangan terlalu kaget. Jiang Lai. Kakak, romansa sebelumnya. Demi popularitas, aku ikutin aja kemauan kamu. Tapi kali ini aku hamil. Perusahaan minta kamu langsung klarifikasi. Tunggu sebentar. Gak bisa nunggu lagi. Perusahaan bilang, kalau kamu masih gak dengar kali ini, aku harus kasih password weboku. Aku Saran K Mirka Buat Your Story sekarang. Gak ada yang bisa pengaruhin aku. Ayo ketemu langsung. Oke. Aku gak bisa ngapa-ngapain soal urusan Michusia. Aku mau klarifikasi, tapi perusahaan minta aku diam aja. Lagi panas nih? Klarifikasi cuma bikin tambah parah. Karirku masih terus naik. Membawa reputasi sebelum menikah. Apa yang harus kulakukan? Jingsing, kamu harus membantuku. Belly trending topic. Untuk membimbing penggemar yang sedang hamil. Kemudian dia menyewa pasukan troll untuk merundung Michusia secara online. Semua ini disutradarai dan diperankan oleh Jiang Zizi sendiri. Bukankah kamu pernah terbongkar sedang berpacaran sebelumnya? Itu baru saja diumumkan secara resmi. Kurasa dia hanya ingin meniru kesuksesan tunanganmu. Jelaskan padaku. Aku melakukan semua ini karena aku mencintaimu. Sama seperti Michusia bisa. Kenapa aku tidak bisa? Cintamu yang penuh perhitungan. Aku tidak tahan. Kamu cari orang lain saja. Tidak ada yang datang pertama dalam cinta orang dewasa. Hanya pemenang yang mengambil semuanya. Cinta tidak mengenal siapa yang datang pertama, tapi memiliki sopan santun, kebenaran, integritas, dan rasa malu. Aku mencintai Michusia. Dulu. Di masa depan. Jika aku muncul lebih awal. Bisakah kamu melihatku? Kamu sangat keras kepala. Apa kamu pikir aku tidak tahu apa-apa? Kamu sangat baik padaku sebelumnya. Kukira kamu memiliki perasaan yang sama sepertiku. Tapi kemudian, aku baru sadar kamu hanya memperlakukan aku sebagai teman. Tapi aku tidak bisa mengendalikan hatiku. Aku tidak bisa mengubahmu. Aku hanya berfantasi. Jika aku bisa menjadi seperti yang kamu suka, muncul di sampingmu. Apakah ada kemungkinan di antara kita? Lima tahun. Kubayangkan aku bisa menjadi seperti yang kamu suka. Dan layak dengan statusmu. Muncul di hadapanmu. Berhenti membicarakanmu. Tapi kenapa? Ini bukan yang kubayangkan. Kamu tidak seharusnya melakukan ini. Tidak bisakah kita hanya menjadi teman baik? Tidak. Jika kamu tidak menyukaiku, mengapa kamu begitu baik padaku? Mengapa kamu memprovokasiku? Kamu tahu itu di dalam hatimu. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu hanya tidak ingin melihat dengan jelas.
Kalau tidak, mengapa kamu pergi ke luar negeri sendirian, melakukan begitu banyak hal yang menyakiti dirimu sendiri? Aku bisa melakukan untukmu semua yang Mi Chuxia lakukan untukmu. Hubungan kita selama bertahun-tahun. Tidak bisakah kamu dibandingkan dengannya? Apakah Mi Chuxia menghilang? Kamu bisa melihatku? Cukup. Kamu tidak mencintaiku. Kamu hanya mengandalkan satu-satunya yang melindungimu tanpa syarat. Sekarang kamu sudah cukup kuat. Tidak perlu payung lagi. Mengapa kita harus peduli dengan apa yang ada di antara kita? Hubungan seperti apa itu? Apakah kamu? Cinta. Dia. Sebanyak itu. Karir kamu sekarang. Bukan begitu. Aku berjanji padamu. Aku akan mengeluarkan pernyataan klarifikasi. Aku tidak akan mengganggunya lagi. Terima kasih. Adapun kerjasama dengan Wan Mao. Itu saja. Selamat tinggal. Mi Chuxia. Siapa kamu? Awal musim panas. Aku melanggar kontrak. Jatuh cinta padamu. Tang Jingxing. Perpanjang kontrak. Diubah menjadi masa jabatan seumur hidup. Aku mau. Cepat, cepat, cepat. Dia di mana? Cepat, cepat, cepat. Tang Jingxing. Bersamamu. Haruskah setiap hari selalu seru begini? Masih ada yang lebih seru. Datang ke sini. Kamu ngapain sih? Kamu kejam banget sama aku. 3. Telur merpati. Awal musim panas. Aku janji sama kamu. Telur merpati disiapkan saat menikah. Bukannya kamu bilang pas kamu nikah? Pasti bukan aku yang dia nikahi. Kontrak selesai. Ayo kita nikah. Bos yang baik. Kakak, apakah kamu benar-benar ingin mengeluarkan klarifikasi? Kakak, kejadian kali ini agak serius. Bahkan jika kamu klarifikasi sekarang, juga, kamu terlalu blak-blakan. Dulu aku pasti sudah dimarahi, menjadi asisten bintang besar. Dimarahi itu bagian dari pekerjaanku. Kalau aku dulu, aku tidak akan klarifikasi. Aku ingin melihat lebih banyak kekacauan. Aku ingin orang itu melihatku. Tapi sekarang dipikir-pikir, aku dulu benar-benar bodoh. Aku membuatmu menemani aku begitu lama. Semuanya akan baik-baik saja.
tidak akan lebih baik. Orang-orang di lingkaran kejadian ini, kamu bisa melihat apa yang terjadi. Sumber dayaku akan turun drastis di masa depan. Konfigurasi tim perusahaan juga akan diturunkan. Kamu harus segera mengajukan penggantian artis. Masih ada waktu. Aku tidak akan menyalahkanmu. Sungguh. Kakak, aku hanya mengikutimu. Bahkan jika kamu diturunkan ke artis kelas 18, aku mengikutimu. Asal gajimu jangan dipotong terlalu banyak. Oke. Kamu harus segera pulang. Apakah kamu masih ingin begadang kerja lembur? Temani saya menulis teks di sini. Kakak, tim PR sudah menuliskan teks untukmu. Saya sudah melihatnya untukmu. Tidak masalah, kamu harus ingat untuk mengirim. Baik, saya mengerti. Kakak, kalau begitu saya pergi. Selamat tinggal. Pemutusan kontrak dengan Jiang Xixi sudah dalam proses. Mengingat para artis dan perusahaan, pertimbangan citra kedua belah pihak, saya menyarankan, jangan diungkapkan dulu. Kami akan membuat pengumuman resmi ketika hype mereda. Lakukan saja seperti yang kamu katakan. Jiang Xixi memposting di Weibo. Halo semuanya, saya Jiang Xixi. Di sini. Mengenai diri saya dan Presiden Wan Mao, skandal Mr. Tang Jingxing. Klarifikasi resmi. Saya dan Mr. Tang Jingxing hanya mitra bisnis. Tidak ada keintiman seperti yang digambarkan di internet. Baru-baru ini beredar di internet. Jiang Xixi dan Tang Jing merayakan ulang tahun bersama. Jiang Xixi diduga hamil. Dan arah opini publik mengenai cyberbullying terhadap MS Mi Chuxia. Semua dioperasikan oleh saya di belakang layar. Tujuannya adalah untuk mendekati Mr. Tang Jingxing. Mencapai tujuanmu yang tidak terkatakan. Dengan ini, Mr. Tang Jingxing meminta maaf kepada MS Mi Chuxia. Mulai hari ini, saya akan kill your Dory, industri hiburan. Kembali ke kehidupan pribadi. Terakhir kali sumber daya publik ditempati. Merasa menyesal. Semoga yang terbaik. Teks yang diberikan oleh tim PR tidak seperti ini. Saya sudah melihat dokumen itu. Dia bisa membersihkan dirinya dengan jelas. Mengapa dia? Mungkin ini pilihan yang paling menenangkan baginya. Halo Ibu. Berani-beraninya kamu minta uang padaku setelah kamu selingkuh. Siapa yang selingkuh? Kembalikan padaku. Ibu, apa yang kamu katakan? Pergi sana. Ibu. Awal musim panas. Ibuku bilang ayahku selingkuh padaku, masih memukulinya dan minta uang padanya. Baiklah, jangan khawatir. Aku yang akan urus. Pengacara Song. Tolong bantu aku. Kamu mencoba menyenangkan wanita di luar sana. Kamu menghamburkan semua uang dari keluarga Tang. Sekarang aku masih harus mengambil uang tunangan dari Chuxia. Apakah kamu masih punya malu? 20 tahun ini. Makan milikku. Pakai milikku. Aku ingin puncak gunung es. Aku bilang jika kamu membuat masalah lagi, aku akan mencari Mi Chuxia. Lagi pula dia memanggilku ayah. Aku minta sedikit uang padanya. Seharusnya begitu. Kamu berani. Kamu pikir aku berani? Kamu tidak boleh pergi. Lepaskan aku. Aku tidak akan melanggarkan. Jika Kamu. Tidak melepaskan aku akan melakukannya. Berhenti. Ibu. Xiao Xia. Bagaimana kamu bisa datang? Milikku? Anak bodoh. Mengapa? kamu memegang tangan ayah mertuamu, loh. Tangan. Wanita gila harus menyiram air kotor pada orang. Bicara tentang pekerjaan. Kamu juga. Bicara tentang pekerjaan. Ada buktinya. Pengacara Song. Dalam 1 bulan. 9 catatan check-in hotel. Kamera pengawas juga menangkap Tuan Mi dan itu. Foto mesra sang wanita. Siapa yang kamu panggil Nona? Maksudku gelarnya. Bukan profesi. Kamu tidak perlu terlalu sensitif. 9 kali dalam sebulan. Bahkan pada hari kematian ayahmu kamu. Itu benar-benar membuatku muak. Cerai. Aku menceraikanmu. Pergi. Anakku yang bodoh, kamu sangat bodoh. Bagaimana bisa kamu menceraikannya? Pergi. Dengarkan aku. Kamu tidak tahu hubungan antara Chuxia dan ibunya. Chuxia ini sudah pergi. Di mana aku bisa menemukan pohon uang ini? Kamu sangat bodoh. Itu. Ibu Chuxia. Hal ini, aku salah melakukannya. Tapi aku berjanji, aku tidak akan pernah bertemu orang ini lagi. Sungguh. Mengapa kamu masih di sini? Jangan keluar dulu. Keluar. Tunggu sebentar. Tanda tangani ini sebelum kamu pergi. Apa ini?
Surat hutang. Bagaimana mungkin aku berhutang sebanyak Setiap ini? sen yang dikeluarkan ayah mertuaku untukmu, itu adalah harta bersama pasangan. Kamu harus mengembalikan semua yang kamu dapatkan. Itu kerugian masa mudaku. Jika kamu tidak mau kamu bisa, kami akan mengambil tindakan hukum. Aku akan mencatatnya di berkasmu. Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu keluarkan, kamu tidak bisa mendapatkannya kembali. Tanda tangani. Tanda tangani jika kamu mau. Kembali padamu. Ini. Ibu Choksia. Lihat. Aku usir pria ini. Benar. Mari kita jangan bercerai bisa tidak. Kita hidup dengan baik mulai sekarang. Pendapatmu. Aku ingin bercerai. Aku bilang kamu. Kenapa kamu begitu keras kepala? Aku tidak setuju. Jika Tuan Mi bersikeras menolak, aku bersedia membantumu dengan tuntutan ini. Berdasarkan bukti-bukti ini, kami berhak meminta kamu untuk meninggalkan rumah. Hal-hal terkait yang spesifik. Terima kasih atas kerja kerasnya pengacara Song. Bagus. Kamu. Ibu. Ayo pergi. Ibu Chusia. Aku. Ya. Benar. Apa yang harus ditinggalkan? Hidup dengan baik. Kamu benar-benar memukulku. Dia memukulku. Apakah kamu melihatnya? Aku tidak melihat apa-apa. Ibu. Malam ini kamu dan Chusia akan tidur bersama dulu. Kalian berdua pasti banyak yang ingin dibicarakan. Ini tidak pantas. Kalian berdua baru saja bertunangan. Bagaimana mungkin aku membiarkan kalian tidur di kamar terpisah? Aku akan tidur di kamar tamu saja. Ibu kami baik-baik saja. Tidak apa-apa untuk kami berdua. Kami berdua selalu bersama sepanjang hari. Tidak buruk. Untuk 1 malam. Jangan. Berbicara. Omong kosong. Di depan. Dari. Ibu. Saya. Salah. Tas saya masih di lantai. Apa? Saya perlu memasang alas lantai saya. Mama, saya akan membersihkan dulu. Kembali nanti. Anak ini. Apa yang harus dibersihkan di kamar tidur ini? Kamu melihat saya. Baik. Mama mengerti. Kita semua sudah dewasa sekarang. Saya. Sia kecil saya sudah besar. Mama. Tidak apa-apa. Mama tahu. Benar, saya sudah besar. Tang Jingsing. Jika kamu tidak di sini hari ini, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Terima kasih. Selamat malam. Kamu punya hati nurani. Menemukan saya yang luar biasa ini, kamu harus tahu bagaimana menghargai. Apakah ini terlalu ambigu? Tidak. Sebagai ucapan terima kasih, tolong bersikap lembut padaku di masa depan. Ini terlalu rendah hati. Sama-sama. Malam. Pasang. Hal-hal hari ini, jangan beritahu ibumu. Halo. Bantu saya menyiapkan sesuatu. Mama, maaf. Ini semua kesalahan saya. Tidak bisa lebih awal mengeluarkanmu dari rumah itu. Saya membuatmu menderita begitu banyak. Apa yang kamu bicarakan tentang hal-hal bodoh? Ebyo, aku sangat senang memiliki anak yang begitu bijaksana seperti kamu. Tidak pahit sama sekali. Nanti aku akan keluar mencari pekerjaan. Mulai hidupmu kembali. Aku pikir kehidupan kita di masa depan akan semakin baik. Benar Xiao Xia. Ibu tidak mendesakku untuk menikah. Hanya ingin bertanya padamu. Kapan kamu berencana bertemu Jingsing? Mengadakan pernikahan resmi. Belum mulai merencanakan ini. Ada banyak hal yang terjadi di perusahaan sekarang. Dia juga sibuk. Mungkin aku tidak bisa mengurusnya sekarang.
Rumah kita, dibandingkan dengan keluarga Tang, sangat tidak tertahankan. Hari ini ada keributan lagi. Apakah itu tidak akan mempengaruhi pendapat Jingxing tentangmu? Aku pikir aku akan mencari kesempatan menjelaskannya padanya. Tidak apa-apa, Ibu. Jingxing adalah orang yang berhati hangat. Dan dia juga sangat jelas tentang benar dan salah. Dia tidak peduli dengan ini. Tidak. Apa-apa, mengapa? Dia Peduli. Dengan ini, mengapa, Ibu? kerahasiaan. Misterius. Aku membiarkanmu mendekati keluarga Mi, hanya untuk membuat Tang Jingxing tahu betapa menderitanya keluarga mereka. Apa maksudmu dengan membawa Iyo? Jangan harap aku membayar untukmu. Kakak Jiang, Tang Jingxing menyewa pengacara untuk mengancamku. Aku hanya takut mereka tahu itu kamu. Kalau tidak, aku tidak akan menandatanganinya. Kamu tidak bisa mengabaikanku. Hanya kamu ingin mengancam saya juga. Kakak Jiang, sebenarnya saya belum mencapai apa-apa bulan ini. Saya belajar dari ayah Mi Chuxia. Saya tahu tentang rahasia latar belakang hidup Mi Chuxia. Saya beritahu kamu. Kembalikan uangnya. Sisanya adalah tutup mulutmu. Kamu begitu misterius di pagi hari. Biarkan saya membawa ibu saya ke perusahaan. Apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak mengaku sekarang? Kamu akan segera tahu. Mr. Tang, kontrak toko sudah siap. Terima kasih atas kerja kerasnya. Ibu. Saya memutuskan sendiri. Saya menemukan toko kecil untukmu. Ini. Pihak A akan berlokasi di Wanmao Shopping Center. Toko dry cleaning cutting di lantai 8. Otorisasi gratis kepada MS Li Yuzhen. Periode otorisasi seumur hidup. Ini. Banyak pelanggan yang datang ke Wanmao untuk berbelanja melaporkan bahwa mall ini kehilangan sebuah toko yang menawarkan layanan trimming dan dry cleaning. Saya sering memakai pakaian yang kamu buat di awal musim panas. Kamu bisa melihat kerajinannya sangat bagus. Jadi, saya harap kamu bisa membantu saya. Jingxing. Saya tahu kamu mengatakan itu. Ini untuk harga diri saya. Saya sangat tersentuh, tapi saya tidak bisa menerima toko ini. Mengapa? Lihat, ada kesenjangan besar antara kedua keluarga kami. Jika ekonomi masih bergantung pada keluarga suami, Chuxia akan diremehkan oleh orang luar di masa depan. Ibu. Sebuah keluarga harus saling mendukung. Dari mana datangnya begitu banyak perbedaan tinggi dan rendah? Tapi, Ini. Saya mengaku. Saya memang mencoba untuk menghibur kamu. Tapi, saya ingin bantuanmu. Ini. adalah juga benar bahwa bagaimana dengan ini Saya. bayar biaya sewa. Untuk toko. Ini. Pergilah kembali dan bantu ibumu mencarinya. Jika harganya terlalu tinggi, tag APA kalau lebih Ibu. jauh sedikit. Kamu bisa pindah kembali dan tinggal bersama kami. Anak baik, ini adalah batas harga diri ibuku yang terakhir. Begitu ya, Bu. Biarkan aku yang carikan rumah. Aku akan perbaiki semuanya. Baik, Oke. Lalu hari ini aku izinkan kamu untuk membawa ibumu berjalan-jalan. Panggil aku setelah selesai. Aku akan ajak kamu makan barbeque. Terima kasih, Bos. Suamiku, lihatlah. Tanda lahir itu sama persis dengan yang ada di bahumu. Mengagumkan sekali, bukan kamu. Ini cucuku. Bagaimana bisa aku sama dengan kamu? Ini tidak benar. Dalong mimisan karena kecelakaan. Aku pergi ke rumah sakit dan didiagnosis leukemia. Kalau mau sembuh dari penyakit ini, transplantasi sumsum tulang harus dilakukan. Orang tua tidak cocok setelah dicocokkan. Waktu kecil aku diberitahu Longlong tidak mirip denganku. Sekarang juga tidak mirip. Bahkan golongan darahnya juga beda.
Pada saat ini Wanting sangat yakin dalam hatinya. Sebuah rahasia yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun harus mengungkapkan rahasia ini. Wanting memberitahu Jia Wei tentang kebenaran. Dia mengatakan bahwa itu karena dia menderita astenospermia. Tidak ada cara untukku memiliki anak. Aku melakukan ini agar tidak mengecewakan suamiku dan ibu mertua. Jia Wei tidak bisa menerima bahwa Dalong bukan anak kandungnya. Setelah mempertimbangkan dengan matang, aku memilih untuk meninggalkan Jia Wei. Istriku melakukan ini demi kebaikanku sendiri. Jadi aku memilih untuk memaafkan istriku. Temannya sekelas Wanting, Jiang Hao, datang mengunjungi Dalong bersama istrinya. Tanda lahir pada anak-anak. Mendapatkan perhatian istri. Sayang, lihat tanda lahir itu sama persis dengan yang ada di bahumu. Ini luar biasa. Melalui pembelaan Jiang Hao, aku tidak terlalu peduli. Hari itu, Wanting menelepon teman sekelas yang bekerja di sistem reproduksi. Sambil membersihkan ruangan kartu identitas suaminya. Jadi aku menemukan buku tahunan Jiang Hao. Terhubung melalui telepon. Aku adalah naga abadi, aku punya hidup yang sangat baik. Indah. Hei, aku pergi ke rumah sakit anak-anak dan bertemu pria itu. Siapa namanya? Beralih ke apa nama anjing itu kemarin. Ronnie langsung mengerti. Jadi aku pergi ke rumah sakit dan menemukan Jiang Hao karena suamiku tidak mengatakan yang sebenarnya. Aku bertanya kepada kamu, mengapa kamu di rumah? Apakah kamu berbohong padaku? Ronnie yang marah akhirnya mengatakan yang sebenarnya kepada ibu mertua Wanting. Long bukan anak keluarga Tian kami. Aku lihat kalian melakukan ini demi kenyamanan kencan. Cukup. Gadis ini lahir dari keluarga kaya. Menikahi dokter karena cinta. Awalnya hidup bahagia. Tapi tak disangka, karena suaminya telah menyumbangkan sperma sebelumnya. Dan kebetulan, adalah teman sekelas cinta pertamaku. Mengambil spermanya. Karena anak teman sekelasku menderita leukemia. Ibuku adalah yang paling berani, saat aku tidak punya pilihan selain mencari suami gadis tulang. Tolong bantu Long. Aku mohon tolong. Aku dia dan kamu. Agar tidak memengaruhi hubungan suami istri sang suami. Aku juga mengerti kamu dia melakukan transplantasi, dan semua ini tanpa sengaja diketahui oleh sang gadis. Nah, aku mencari Li Wanting. Oh, Zhao Wanting. Semua orang pergi ke rumah sakit. Apakah Qian Dalong masih di rumah sakit? Qian Dalong tidak, karena sang gadis tidak bisa menerima bahwa suaminya tiba-tiba memiliki anak haram. Dia memilih untuk bercerai dengan suaminya. Bercerai itu bagus, bercerai sekarang. Bercerai sekarang. Sang suami juga tidak ingin memiliki anak, karena istrinya selalu ding. Akhirnya keduanya bercerai. Sang gadis mengetahui dirinya hamil setelah bercerai. Tapi sang gadis adalah seorang model. Ibuku mengetahui keputusanku untuk melakukan aborsi. Kamu sangat egois, Lonnie. Jika aku seegois kamu, aku tidak akan duduk di kursi roda ini selama 17 tahun. Karena ibuku sakit parah. Agar tidak mengecewakan ibuku, sang gadis memutuskan untuk melahirkan anak. Aku bersumpah akan memiliki anak ini. Untuk menjadi seperti kamu. Aku ingin menjadi ibu yang layak. Pada hari ini, ayah sang gadis keluar dengan anaknya. Ayah anak itu kebetulan melihatnya. Tidak menyangka bertemu kamu di sini. Dia tidak ingin menggunakan anak untuk menahanmu. Aku lebih memilih menjadi ibu tunggal. Apakah kamu pernah ke rumahku? Ya. Tapi apa maksudmu? Tapi siapa kamu ini? Biar aku lihat berapa beratmu. Kamu berani mencari ibuku. Lain kali aku akan membunuhmu. Gadis polos yang heroik dan sarkastik ini. Aku akan mengungkapkan cintaku kepada pria berusia 50 tahun hari ini. Aku bisa menaklukkan pria tua itu dengan kecantikanku. Putri pria tua itu seumuran dengannya. Bagaimana aku bisa setuju untuk menolak pengakuanmu dengan sopan? Apakah kamu belum melihat putriku? Dia seumuran denganmu. Sang gadis bersama sahabatnya pada hari itu. Sang gadis tidak tahu mengapa pria tua itu menolaknya. Tapi aku tidak tahu bagaimana melanjutkan mengejar. Sahabatnya malah menyarankannya untuk tidak menyerah. Terus mengejar. Kamu bilang aku harus memanfaatkan kesempatan. Mereka harus cepat bercerai. Sangat senang untukmu. Jadi aku memutuskan untuk pergi ke rumah pria tua itu dan menemukan istrinya. Kamu datang menemuiku hari ini. Ada apa? Sebenarnya aku datang untuk menemui Tuan Luo. Teleponnya tidak bisa dihubungi. Jadi aku nekat datang ke rumah. Kehadiran putri kecilnya membuatnya bingung. Aku harus pergi dengan malu. Tapi ini membuatnya merasa tidak nyaman. Putri bungsu kembali dan memberitahu kakaknya. Ceritakan padaku siapa wanita ini. Bukankah dia hanya sekretaris di perusahaan pamanku? Sangat cantik. Ibyo, tanganku gemetar saat berbicara dengannya di telepon. Putri berniat membela ibunya. Hari itu saudariku pergi ke rumah sakit mencari suaminya. Tidak disangka aku bertemu seorang gadis di rumah sakit. Gadis itu dimarahi dan merasa malu. Perempuan jalang. Aku tidak punya, benar-benar tidak punya. Apa yang kamu pura-pura? Pergi dengan tergesa-gesa. Ceritakan keluhanmu setelah kamu pulang. Sahabatku siap melampiaskan amarahnya setelah mendengar ini. Kebetulan pria tua dan istrinya mengajak putri mereka makan di luar. Sahabatku datang menemui wanita tua itu tanpa sepengetahuanku. Ini benar-benar mempermalukan wanita tua dan putrinya. Biarkan kamu merasakannya juga. Rasa malu di depan umum. Apa yang dilihat? Makanlah. Keesokan harinya gadis itu dipecat dari perusahaan pria tua itu. Gadis itu bertanya pada pria tua itu. Jika kamu tahu, tanyakan pada teman-temanmu. Lihat bagaimana dia berbicara pada istriku. Bagaimana kamu menggoda putriku lagi? Gadis itu tahu bahwa pria tua itu pasti semakin kecewa padanya.
Aku kehilangan pekerjaan. Dia kecewa. Akhirnya memilih untuk pergi, mengeluarkan tablet penguat perut dan pencernaan yang sudah ada di laci selama 10 tahun. Sayang, lihat tahi lalat itu persis seperti yang ada di bahumu. Luar biasa. Tidak, ini cucuku. Bagaimana mungkin aku sama seperti kamu? Ini tidak benar. Perkataan wanita itu mengungkapkan rahasia yang mengejutkan. Anak ini ternyata bukan cucu si nenek. Istriku hamil. Sering mengalami keguguran. Akhirnya, tidak ada pilihan lain selain inseminasi buatan. Tapi aku tidak menyangka suamiku menderita astenospermia. Tidak bisa punya anak. Agar tidak mengecewakan suaminya, aku diam-diam minta tolong pada teman yang bekerja di lembaga penelitian reproduksi. Menggunakan JZ, Orang Lane, untuk Camel dan melahirkan. Tapi sekarang anak itu menderita leukemia. Rahasia yang disembunyikan selama bertahun-tahun ini harus terungkap. Hari itu, teman Jiang Hao membawa istrinya menjenguk Dalong. Jiang Hao menyuapi Dalong buah naga kesukaannya. Dalong muntah di bajanya setelah hanya makan 2 suap. Nenek itu buru-buru mengganti baju Dalong. Istri Jiang Hao melihat tanda lahir di punggungnya. Sayang, lihat tanda lahir itu persis sama dengan yang ada di bahumu. Luar biasa. Tidak, ini cucuku. Bagaimana mungkin aku sama seperti kamu? Ini tidak benar. Perkataan istri itu menimbulkan kecurigaan si nenek. Jiang Hao menjelaskan panjang lebar. Akhirnya si nenek bisa melupakan kekhawatirannya. Tapi kecurigaan istrinya terhadap Jiang Hao belum berakhir. Apa kamu pernah pacaran dengan Li Wanting? Tian Dalong adalah anak harammu, bukan? Wajah Jiang Hao tiba-tiba berubah. Kupikir istriku hanya bercanda. Aku hanya menggodamu. Sangat tegang. Ibu Dalong menerima pemberitahuan dari dokter. Ibu yang tak berdaya itu terpaksa mendatangi Jiang Hao. Aku bukan ibu kandung Dalong Jiang Hao. Aku tidak pernah tahu kalau botol JZ itu milikmu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Selamatkan anakku. Maaf. Jiang Hao. Han, kamu tidak punya malu. Kenapa kamu mencari suamiku? Wanita jalang. Segera minta maaf pada mereka. Jiang Hao atas permohonan Wanting akhirnya setuju untuk mendonorkan sumsum tulang. Jiang Hao bilang pada istrinya bahwa dia akan pergi dinas. Aku akan pergi dinas ke Hangzhou. Aku akan segera pergi. Sang istri menemukan KTP suaminya di rumah. Telepon rumah sakit. Aku tahu bahwa suamiku sedang liburan, bukan dinas. Dia merasa bahwa hal ini pasti berhubungan dengan Wanting. Bayi besar Longzi ada di sini. Hidup yang enak ya. Hei, aku pergi ke rumah sakit anak dan ketemu orang itu, namanya siapa ya? Aku patah tulang kemarin. Sang istri datang ke rumah sakit dengan panik. Aku melihat suamiku di pintu. Aku tanya, kenapa kamu di sini? Jangan sentuh aku, kamu mendonorkan sumsum tulang. Kenapa kamu bohong padaku? Kalau kamu sedang dinas. Membawa istrinya pulang dan menjelaskan padanya. Aku mendonorkan sumsum tulang karena alasan kemanusiaan. Bisakah aku menghindari untuk menyelamatkanmu? Jiang Hao, aku beritahu kamu, kalau kamu tidak menaruh laporan DNA di depanku, aku sama sekali tidak percaya ini kebetulan. Mengungkapkan kekhawatiran sang istri, dia menulis surat hari ini. Kirim ke istriku. Setelah dikunjungi, akhirnya percaya pada suaminya, bersiap pergi ke rumah sakit. Tapi di rumah sakit. Tapi aku melihat suamiku sedang ngobrol dengan selingkuhan ayahnya. Han, kamu tidak punya malu ya? Kenapa kamu mencari suamiku? Kamu minta maaf pada Kenapa mereka. kamu pura-pura rendah hati? Kamu minta maaf pada orang lain. Kamu pernah ke rumahku? Ya, tapi aku... Kamu cuma apa? Tapi kamu pikir kamu siapa? Gadis logo yang heroik dan sarkastik ini mengaku pada pria berusia 50 tahun. Kupikir aku bisa menaklukkan si kakek dengan kecantikanku. Aku juga beli film kecil yang hanya bisa ditonton pasangan. Kupikir si kakek tidak akan membelinya dan hanya akan membalas. Kamu belum melihat putri saya? Dia seumuran denganmu. Aku mengagumi kemampuan kerjamu. Kamu adalah bawahan yang bisa dipercaya dengan tugas penting. Gadis itu tampaknya tidak ada harapan. Hanya bisa pergi dengan kecewa. Aku makan malam dengan sahabatku hari ini. Aku bilang ke sahabatku kalau aku suka pria tua. Sahabat ini memberinya ide. Aku tidak percaya. Aku bukan pria yang hampir 30 tahun. Apa dia tidak mengerti petunjukmu? Sangat senang. Ya, kamu harus memperjuangkannya sendiri. Gadis itu sangat senang setelah mendengar ini. Jadi aku memutuskan untuk pergi ke villa besar pria tua itu. Setelah masuk, dia memperkenalkan dirinya. Aku adalah sekretaris Pak Lu. Halo, aku sekretaris Pak Lu. Aku di sini untuk menemui Nyonya Lu. Wanita tua itu langsung tahu tujuannya setelah melihat gadis itu. Tiba-tiba kedatangan putri kecil mengganggu ketenangan. Gadis itu memutuskan untuk pergi setelah mencapai tujuannya. Aku pikir bagaimana seorang wanita tua di kursi roda bisa bersaing denganku. Aku secantik bunga aku masih. Jadi aku memutuskan untuk mencari pria tua itu lagi. Aku bilang ke pria tua itu apa yang aku pikirkan. Pria tua itu juga sangat senang mendengarnya. Saat mereka sedang asyik mengobrol, gadis kecil itu lewat dan melihat mereka. Setelah pulang aku bilang ke saudariku, aku melihat paman minum kopi dengan sekretaris itu siang tadi. Mereka berdua sedang berbicara dan tertawa. Saudariku, bukan orang yang mudah dihadapi. Tiba di perusahaan keesokan harinya, menemukan gadis ini. Apakah kamu sudah ke rumah saya? Ya, tapi aku kamu tapi apa tapi? Apa kamu tidak mempertimbangkan seberapa bahkan tidak melihat tanganmu? Gadis kecil itu kewalahan dengan momentum ini. Lain kali aku akan berbalik dan meninggalkanmu kembali ke rumah itu, tidak tahu harus pergi kemana. Kamu pergi menemui istri saya seperti ini. Apa yang akan dia pikirkan jika kamu pergi seperti ini? Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas dengan 8 mulut. Apa kamu tidak membuat masalah untukku?
Selama kamu tidak mengganggu hidupku lagi. Dia kehilangan herpan dalam hijab. Aku mengeluarkan beberapa tablet penguat lambung dan pencernaan dan memakannya semua. Atau bisakah saya mengundurkan diri untuk menghindari kecurigaan? Kurasa kalian hanya melakukan ini untuk memudahkan berkencan. Pemeran utamanya adalah seorang dokter. Menyumbangkan spermanya secara tidak sengaja. Ini juga karena istrinya tidak ingin punya anak. Karena anak teman sekelas saya menderita leukemia. Ini membuat pemeran utama tahu bahwa dia punya anak darah daging. Setelah istri mengetahuinya, dia menyimpan dendam padanya. Kupikir pemeran utama tidak mati. Memilih untuk menceraikan suami Anda. Mulai hari ini, saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya tidak akan tinggal di rumah itu lagi. Orang tua pemeran utama juga sangat sedih setelah mengetahuinya. Pergi sekarang. Anda luar biasa. Apa yang bisa saya katakan? Orang tua pemeran utama pergi jalan-jalan hari itu. Saya tidak membawa uang kembalian di bus pulang. Saya baru saja bertemu teman sekelas saya, membayar ongkos mereka. Tiba di rumah, orang tua pemeran utama mengundangnya naik untuk menyapa. Pada saat ini istri pemeran utama datang. Saya mengatakan sebuah rahasia dalam Bukan kemarahan. ini tentang menggendong cucu. Ini beberapa yang sudah jadi. Lebih dari 5 tahun kan? Tampak cukup mirip Jiang Hao. Orang tua pemeran utama hampir pingsan karena marah. Setelah saya kembali, saya bertanya pada pemeran utama. Saya baru menyadari bahwa ini adalah Jiang Hao. Saya ingin bertemu dengannya. Sungguh mereka berdua sangat ingin melihat cucu mereka. Jadi pemeran utama mengatur pertemuan dua orang tua itu. Biarkan nenek memegang tangan kecilmu ya. Setelah mengenalnya, saya menemukan bahwa saya jatuh cinta pada cucu ini. Ibu anak itu juga bercerai. Anak saya dan menantu tidak ingin punya anak. Memutuskan untuk berdiskusi dengan pemeran utama. Anda selalu merawatnya dengan baik. Jadi ibumu punya ide. Apakah Wan Ting bersama Anda? Bisakah Anda memberikan daratan sebuah keluarga yang utuh? Pemeran utama menolak. Ibu dan ayah, apakah tidak mungkin bagi Li Wan Ting dan saya untuk bersama? Meskipun pemeran utama tertarik, TAPI dia tahu. Meskipun ibu anak itu bercerai karena konflik keluarga, tapi dia masih mencintai suaminya. Pasangan tua itu juga tahu memutuskan bahwa semuanya hanya